Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, kula kali jenengan bisa hadir bersama-sama menuju Masjid An-Nur setelah tadi melaksanakan sholat maghrib berjamaah berangkat dari rumah masing-masing, maka semakin banyak langkah, semakin banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setiap langkah Allah, ibu-ibu, halo, ibu-ibu, setiap langkah berangkat ke masjid Allah berikan ganjaran, dihapus kesalahan, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling banyak ganjarannya adalah orang yang rumahnya paling jauh ke masjid tapi berangkat ke masjid. Siapa yang rumahnya paling jauh? Siapa yang paling jauh? Ya, saya paling jauh. Maka yang paling banyak pahalanya saya. Nah, semakin jauh semakin banyak pahala. Makanya sebagian orang soleh ini kalau berangkat ke masjid cari jalan berangkat paling jauh, dan itu dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Kalau berangkat ke Masjid An-Nur, kalau pengen paling banyak pahalanya, cari jalan paling jauh. Rumahnya mana? Rumahnya pas timurnya masjid. Rumahnya mana? Rumahnya pas telurnya apa gitu di masjid, selatannya masjid. Pengen dapat banyak pahala yang muter dulu. Jalan dulu selatan, ada pertemuan. Ada pertemuan ke barat, mulon
tidur lagi baru ketemu mas. Pulangnya cari jalan terdekat. Kalau mereka ini ya, pulangnya cari jalan terdekat. Yang rumahnya lornya masjid muter. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya semakin berat cobaan, semakin berat ujian, maka ganjarannya semakin besar. Oke, semakin besar usahanya, ganjarannya semakin banyak. Nah, yang rumahnya jauh dari masjid, kok ke masjid itu lebih banyak ganjarannya daripada orang yang rumahnya dekat sama masjid. Maka alhamdulillah saya sampean dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke masjid. Syukur nggih, syukur alhamdulillah. Walaupun jauh dikasih hati, dibukakan hati semoga berangkat ke masjid. Walaupun asal murad kampung terus ngantar kacang kemarin, terus ngantar melinju dan murad kampung, tetap saya biasa ke masjid. Semakin sakit tetap berangkat ke masjid, ganjarannya semakin besar. Semakin banyak yang goda, semakin banyak ganjarannya. Mas, kok sembahyang gini dari bujur udah enak masjid, kok ada masjid. Coba semua masjid kayak gini, insya Allah ramai masjid. Masjid ada omai sungkan gitu. Atau saya punya teman baru taubat, mantan pengedar narkoba, terkenal mantan pengedar narkoba, taubat. Dulu teman-temannya cangkruan di dekat rumahnya, di gerdu-gerdunya itu. Taubat, kumpul sama orang-orang baik, alhamdulillah jadi baik. Modelnya berubah semuanya, bajunya berubah, pakai kopiah, asik ke masjid, asik sholat masjid. Tiap ke masjid digoda sama teman-temannya yang dulu itu, yang duduk-duduk di gerdu. Wah, Pak Yai ini nang masjid, Pak Yai ini nang masjid. Wah, Pak Yai apa? Pak Yai ke masjid. Kadang-kadang nyaun, tetep yo, tetep. Kan ada orang-orang yang mulutnya nyengit kan, tetep yo. Wah, demi ngadu orang ini. Itu kalau mentalnya jangan kuat gitu. Kalau mentalnya jangan kuat, lama-lama mandek masjid. Maka semakin banyak cobaannya, semakin besar ganjaran. Mudah-mudahan kita diterima semua amal Allah SWT, kasih ganjaran yang banyak. Kemudian dilanjutkan kita tadi itu ada sholat maghrib, sholat ba'diyah. Kemudian sekarang duduk mendengarkan ilmu-ilmu agama, mendengarkan ayat-ayat Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mendengarkan ceritanya orang-orang soleh, mencari ilmu agama yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Huduru majlisil ilmi afdalu min salati alfi rak'ah wa huduri alfi janazah wa iyadati alfi marid, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Hadir majlis ilmu, duduk berangkat dari rumah masing-masing, mendengarkan ilmu-ilmu agama, hadir toh, apalagi dengarkan, apalagi tak kesirap, apalagi tak ngomong dewe kaya sapa nanduri bojone sampeyan. Bu,
afdal min salati alfi rakaah, lebih afdal, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih utama. Duduknya sampean sekarang ini cuma setengah jam, sejam hari bisa. Ini sekarang lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang kuat sholat 1000 rakaat? Bu, ada yang kuat? Kemarin terawih Ramadan piro lagi? 12. Hah? 23. Normal di bawah 23 12. Dapat normal kan gitu. 23 yang normal. 23 rakaat berapa menit? 23 setengah jam kan? Itu masih lambat kadang-kadang. Kali kadang-kadang nyari diskon sing esuk golek masjid mushola sing 11 rakaat kesuwen masih kantor teluri. Kadang-kadang nyari bunyi mana mulutnya hari suwi nang di masjid mushola sing ngebut koyo nang TV sing viral itu sholat tarawih 7 menit. Sholat tarawih 23 rakaat 7. Itu mending tidak usah sholat, mending tidak usah sholat, mending tidur di rumah daripada sholatnya pakai mainan, rukunnya tidak ada yang sah, akhirnya dapat dosa. Itu lebih mending tidur di rumah daripada sholat. Makanya sholat sunnah itu termasuk wirid. Sholat sunnah itu termasuk wirid. Ya, wirid itu ada 3 macam. Katanya Imam Haddad, wirid itu ada 3 macam. Ada wirid lisan, seperti wiridan kita biasanya kayak tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ada wirid fisik. Ada wirid fisik. Apa wirid fisik? Seperti haji, itu wirid fisik. Ya, haji itu wirid umroh, wirid fisik. Atau sholat fisik diandalkan, tidak bisa sholat kalau fisiknya tidak bisa diandalkan, tidak kuat umroh kalau fisiknya tidak bisa diandalkan. Ada wirid hati. Apa wirid hati? Khusyuknya main, dan di dalam sholat terkumpul 3-tiganya. Yo fisik, gerak kan? Yo fisik. Ya lisan, baca Fatihah, baca surat, baca tasbih. Yo hati. Yo hati, dihadirkan hatinya berusaha untuk khusyuk. Maka katanya ulama, paling afdalnya wirid itu adalah sholat sunnah. Paling afdalnya wirid. Ya, niru kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi itu hobinya sholat. Nabi itu senangannya sholat. Nabi itu kalau sumpah nunggu waktu adzan, ketika masuk waktu sholat langsung arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal, ayo Bilal, cepat Bilal, bikin tenang hati kami Bilal dengan azan. Bilal bikin cepat-cepat sholat. Nabi asiknya sholat sunnah ini, qobliyah, ba'diyah, ada ba'diyatul maghrib 2 rakaat. Sholat sunnah ba'diyah setelah, ba'diyah itu setelah. Kalau qobliyah itu sebelum. Ba'diyatul maghrib 2 rakaat Nabi Muhammad SAW sholat. Ada yang bilang lebih dari itu. Setelah itu ada sholat sunnah awabin, minimalnya 4 rakaat. Ada yang bilang 6 rakaat maksimalnya. Ada yang bilang sampai ada yang bilang seperti tarawih 20 rakaat. Ketika Nabi Muhammad SAW, orang yang sholat sunnah awabin
maka ganjarannya seperti ibadah 12 tahun full. Seperti ibadah 12 tahun full. Siapa orang yang sholat sunnah awwabin 6 rakaat. Jadi formasinya habis sholat maghrib wirid-wirid, sholat sunnah ba'datal maghrib 2 rakaat, kemudian sholat sunnah awwabin 4 rakaat tanpa salam pertama. Setelah salam nambah lagi 2 rakaat, jadi 6 rakaat. 6 rakaat awwabin, 2 rakaat ba'datal maghrib. Kan gitu. Hobinya Nabi Muhammad SAW sholat sunnah qabliyah isya, ba'diyah isya, 2 rakaat ba'diyah isya. Ada ulama menambahkan Nabi pernah bersabda, siapa orang yang sholat sunnah setelah isya 4 rakaat, itu ibadah, itu ganjarannya seperti ibadah di Lailatul Qadar. Tiap malam bisa dapat Lailatul Qadar kalau setelah sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti malam jam 3, jam 2 bangun, waktu terbaik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam terakhir, startnya jam 2 malam. Startnya jam 2 malam, sepertiga malam terakhir. Itu hobinya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sholat malamnya 13 rakaat, kata Imam Ghazali. 13 rakaat, 2 rakaat tahajud pendek, suratnya Al-Kafirun setelah Fatihah, rakaat kedua Al-Ikhlas. 11 rakaat sholat witir. Itu ada sahabatnya Nabi Muhammad SAW pernah ikut Nabi Muhammad SAW sholat witir. Tengah malam Nabi bangun, ikut di belakangnya. Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Setelah itu ternyata Nabi baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Qur'an Al-Baqarah yang ada di awalnya Quran. Berapa juz? 3 juz kurang lebih. Bilang jam yang saya sampean baca. Sak juz berapa jam? Setengah jam. 3 juz. 1 jam. Ayo. Mau niru Nabi Muhammad SAW. Habis baca Al-Baqarah, Nabi Muhammad SAW merukuk. Nabi Muhammad sholat malam, rakaat pertama Al-Baqarah, habis Al-Baqarah rukuk Nabi. Rukuknya Nabi seperti berdirinya Nabi. Rukuknya Nabi seperti berdirinya Nabi tadi. Berapa? 1 jam setengah. Telur. Kalau dia rukuk 1 jam setengah. Ayo buat. Ayo atlet futsal, atlet badminton, atlet sepeda ijen kemarin. Ayo coba. Kokon mancal kuat. Coba kokon sembahyang. Rukuk seperti berdirinya tadi. Kemudian Nabi tidak, kemudian Nabi sujud, katanya sahabat ini. Sujudnya Nabi seperti rukuknya Nabi. Ayo. Setelah sujud, bangun rakaat kedua, Nabi Muhammad SAW baca surat Ali Imran. Ali Imran. Juzan kan? Juz. Jangan ya. Terus Nabi rukuk seperti berdirinya saja. Terus Nabi sujud seperti rukuknya. Rakaat ketiga Nabi baca surat An-Nisa. Rakaat keempat rukuknya sama berdirinya, sujudnya sama. Rakaat keempat Nabi baca surat Al-Maidah. Coba ini. Makanya Nabi Muhammad SAW hatta tawarramat qadaman, kakinya Nabi Muhammad SAW bengkak. Kakinya Nabi Muhammad SAW bengkak. Gara-gara apa? Lama berdiri, lama rukuk, lama sujud, sholatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi sudah dijamin surga, Nabi sudah dijamin aman dari
neraka. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Coba sekali saja, setiap malam. Nyoba sekali. Kalau di tes langsung nanti malam. Tes, ayo. Ini habis sholat isya, pulang ke rumah sampai tes nih, sholat tadi Al-Baqarah sampai pegang Quran ada apa di sampingnya, atau pegang HP sing canggih-canggih bagi HP baca. Kerti, aduh, ya ada bisa seperti Nabi saya sampean, ya sudah potongan saya sampean, yang penting sholat sholat tahajud, fatahajjat bihi nafilatan lak, asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda, katanya Allah dalam Quran. Muhammad, Nabi Muhammad, katanya Allah, sholat kamu tahajud, fatahajjat bihi nafilatan lak, mudah-mudahan barangkali gara-gara tahajudmu itu asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda, kamu akan diberikan makom kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sopo-sopo menungso sing salat tahajud, si mulia di sisi Allah, begitu juga mulia di sisi manusia. Dan itu sudah saya titeni orang-orang yang ahli tahajud, saya ada sungkannya sebenarnya itu. Mulai ketoke lain orang sungkan, dan terpancar dari wajahnya cahaya. Muluk wajahnya orang-orang ahli tahajud itu muluk. Walaupun hitam kulitnya, tapi senang, nyenang nek didelengi. Orang-orang ahli ibadah walaupun kulit hitam tapi nyenangkan. Ono sing kuanten, tapi nek didelok, oh yo wis megatan. Ya wis ngayu cuman ndak nyenang hati. Itu gara-gara nur cahayanya qiyamul sholat tahajud, sholat witir ya, sholat witir. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian sholat subuh, itu hobinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu semua masih kalah ganjarannya sama hadir majelis. Duduknya saya sampean ini melebihi ganjarannya sholat sunnah 1000 rakaat. Bukan sholat wajib gitu. Sholat wajib tidak ada yang bisa mengalami. Hal yang wajib tidak bisa dikalahkan sama sunnah. Wah, huduri alfi jenazah, hadir majelis ilmu lebih afdal daripada menghadiri 1000 jenazah. Katanya Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang ikut jenazah, ikut nyolati, kemudian ikut kuburkan sampai selesai, katanya Nabi Muhammad SAW dapat qiratain, dapat 2 gunung emas, ganjarannya. Berapa beratnya gunung? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Khusyuk apa kesira? Gunung itu beratnya berapa gunung? Ada yang pernah buka Google, coba tes beratnya gunung coba. Kadang-kadang saya asik yang aneh-aneh tulis di Google. Apalagi yang bisa ngomong itu berat gunung. Kalau beratnya gunung itu emas tadi, emas 2 gunung emas kalah sama ganjarannya ikut nyolati mayit sama ikut kuburkan mayit. Tapi ternyata di masyarakat ketika ada jenazah, sing melok nganterno jenazah akeh wayahe disolati, luwe akeh sing melok salat apa luwe akeh sing nang jowo lungguh-lungguh nang undang-undangan rokokan. Ayo. Kalau luwe akeh sing nang jowo
boleh pakai sholat itu mulai kapan? Dianjurkan kalau sholat pakai baju yang yang penting suci. Cuman harus ditekankan dalam hati kalau untuk ibadah semaksimal mungkin, sebisa mungkin sediakan baju terbaik. Sudah tahu ada mayit nang WhatsApp grup ono pengumuman dikubur habis asar jam 3 habis sholat asar. Kok sing ono wong alasane kelambine sing kok dolan ono kan aneh. Anu beb gak tahu bacaan sholat apa? Sholat jangan. Kita komen wae usolli ala hadzal mayyit arba'at takbirat fardhan kan fardhu kifayah fardhan lillahi. Allahu akbar. Habis takbir pertama baca al-Fatihah. Walladhdallin amin. Takbir lagi Allahu akbar. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau dilanjutkan lebih bagus seperti sholawat pada tasyahud akhir. Kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid. Takbir lagi Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa ni'matu Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa'fu anha. Terus ono sing jowo. Allah ampuni Allah ighfir lahu warhamhu rahmatin. Allah takbir kali kepada Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu li anna ni'matu ajra joha wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu ni'matu wa la. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ikut menguburkan ke kuburan. Cuma ikut menguburkan toh dapat satu gunung toh. Cuma dapat satu gunung toh. Nyolati sampai menguburkan dapat kilo di rumah ya kan di rumah. Tapi kesian mayitnya. Kenapa? Semakin banyak yang nyolati maka semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan kalau nyolati mayit itu dibikin minimal 3 shaf. Dibikin minimal 3 shaf, jangan sampai kurang dari 3 shaf. Walaupun orangnya tak nyampe tembok sana nih shaf pertama, tak apa-apa pokoknya. Misal 5 wong 15 bikin 5 3 sampai ulama bilang kalau misalkan yang hadir cuma 3 apa tuh bajingan ini sedang ganggu masyarakat ini sampah masyarakat bendino ganggu tombol nih makan sing teko cuma telu iki jangan besok wis nyantai jam Sony full volume. Korek. Ini tonggo-tonggo yang minta disebul kupingnya. Coba diseneng nyetel musik, wanter-wanter alon nongi dosa. Ganggu tonggo itu dosa. Ganti ganggu tonggo itu dosa, harus dihormati, wajib tonggo itu dihormati. Kan bahas tonggo ini. Tonggo itu ada 3 macam. Tonggo itu ada tonggo yang punya 3 hak, ada tonggo yang punya 2 hak, ada tonggo yang punya 1 hak. Semuanya wajib kita hormati. Cuman yang semakin banyak haknya wajib lebih kita hormati daripada tonggo yang semakin sedikit haknya. Tonggo yang haknya cuma 1 siapa? Tonggo kita yang non muslim, bukan agama Islam. Punya tonggo Kristen, punya tonggo Hindu, punya tonggo Buddha, wajib kita hormati, wajib kita tunaikan hak-hak. Yang kedua, tak boleh diganggu. Yang kedua lebih wajib kita hormati daripada yang pertama. Siapa itu? Punya 2 hak. Apa haknya? Wajib dihormati. Dia tonggo kita yang muslim. Hak yang pertama dia wajib dihormati karena tonggo. Yang kedua dia wajib dihormati karena dia orang muslim.
muslim. Maka yang muslim lebih wajib kita hormati daripada yang non muslim. Yang ketiga, punya 3 hak. Apa? Tonggo kita yang muslim, yang saudara kita. Kenapa? Haknya 3. Dia tonggo kita. Yang kedua dia muslim, yang ketiga dia saudara. Maka lebih wajib diutamakan daripada tonggo yang lain. Misalkan punya makanan cuma cukup buat 1 porsi, maka dahulukan tonggo yang dulur itu, tonggo yang saudara. Kayak orang-orang dulu tanahnya luas kan ya, orang-orang dulu tanahnya luas. Anaknya nikah dibikinkan rumah satu-satu. Ada orang lain, maka dulurnya wajib lebih dihormati daripada tonggo yang bukan dulur, dan begitu seterusnya. Tonggo itu 40 rumah katanya Nabi, kata ulama. Tonggo itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu jar, itu adalah tetangga. 41 itu bukan jar, itu bukan tonggo. Allah, iku saya tonggoku, iya kan? Yo main perumahan kidul. Kok tonggo kan beda perumahan, beda RT. Cari ini Habib, cari ini ulama. Tonggo itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan. Itu masih tonggo. Jadi salah ngomong si tonggo nih. Berarti wis ngitung ini sih masuk aku 40 rumah ke kidul sampai mana? Kuliah. Berapa jam? Orang tempat tolong. Sampai ada santri datang ke gurunya, Syekh, Pak Yai, saya ini punya makanan 1 porsi. Tonggo saya tidak ada yang saudara saya. Haknya cuma 2 tonggo, ya muslim, tidak ada yang dulu. Kira-kira yang mana yang lebih berhak saya kasih makanan? Saya mau ngasih makanan ada lebih. Mau ngasih yang mana? Yang lebih utama tonggo yang mana? Yang kanan, yang kiri, yang belakang, apa yang depan? Apa katanya gurunya? Depan rumah kamu lebih afdal daripada tonggo yang lain. Kenapa? Karena bendino yang depan itu delem-deleman sama kan? Biar kelihatan sama. Tapi tidak boleh delemnya. Bahas apa? Apa? Mayit ya? Jenazah, ya apa bedanya? Jenazah mau nyolati, kemudian kuburkan 3 orang ya, 3. Yang nyolati cuma 3 orang. Apa iki beb senengane ganggu tonggo kan? Senengane menyakiti hati tetangganya, makanya ada yang hadir. Yang hadir cuma 3. Siapa 3? Anake, bapaknya, sampai Pak Mudin kan gitu, sampai Pak Mudin. Kan kalau tidak ada yang ngurus mayit, 1 kampung dosa. Kalau ada mayit, tidak ada yang ngurus, tidak ada yang mandikan, tidak ada yang ngafani, tidak ada yang nyolat, tidak ada yang menguburkan, 1 kampung dosa. Makanya disebut fardu kifayah. Kalau ada yang melaksanakan, maka kewajiban yang lain gugur kan gitu. Itu namanya fardu gimana? 3 orang. Maka katanya ulama, walaupun cuma 3 orang, itu bikin 3 soft. Apa? Sepuluh. Jadi imamnya soft pertama, belakangnya makmum, belakangnya lagi makmum. 3 soft. Itu katanya ulama, diampuni. Katanya keterangan ada riwayat, orang yang disolati 3 soft, dosa-dosanya mayit dihapus oleh Allah Subhanahu. Yang mana Pak Mudin? Dibilang ini, kalau kapan-kapan lagi ada mayit, nanti minimal dibikin kalau sholat jenazah itu 3.
Kapan ada masjid lagi? Monggo yang mau berangkat dulu monggo. Monggo yang mau berangkat dulu monggo. Enggak usah aja. Enggak usah aja. Aku sing nom soalnya. Cuman ini banyak kesalahan. Cuman kalau menguburkan mayit itu cuma tugasnya orang laki. Menguburkan mayit itu tugasnya orang perempuan. Jangan mikut-mikut, tak usah keluar dari rumah, tak usah ikut, tak usah ngantarkan jenazah ke kubur. Anak ibu masih anak bojo nih apa maneh. Istri itu kalau ditinggal mati suami itu wajib iddah. Apa iddah? Tidak boleh nikah lagi sampai 4 bulan 10 hari. Masa berkabung iddah. Kalau ditinggal mati, cerai mati. Kalau cerai hidup, tak boleh nikah lagi sampai 3 kali suci. 3 kali suci, main suci sampai 3 kali suci baru boleh nikah. Di dalam iddah ada ihdan. Apa ihdan? Ihdan itu diantaranya tidak boleh keluar rumah kecuali darurat. Udah ada pemasukan beb yang kerja ya ini sudah. Ke pasar beb belanja, ya wis ke pasar belanja. Di antaranya tak boleh keluar, apalagi banyak orang lagi. Apa maneh ngumpul nama yen itu lagi. Apalagi ngumpul nama. Sampeyan melo mesti sing lanang-lanang iki muni. Pasti wong lanang, uteke wong lanang itu. Otaknya orang lagi itu perempuan yang lembut, perempuan yang halus. Otaknya wong wadon itu duwe mas-masan, pernak-pernik, itu otaknya orang perempuan. Makanya diiming-imingi sama Allah, surga itu isinya apa? Bidadari kayak wong lanang. Kenapa? Memang otaknya itu wong wadon. Coba obrolannya bapak-bapak. Ini kira gimana? Pasti ngono. Sampai kaki rawani rapi. Mana perempuan sampai bujur. Tak boleh ibu-ibu kalau ada jenazah tak usah mengikut ke kuburan. Itu ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Hadir majelis ilmu itu lebih afdal daripada menghadiri 1000 jenazah. Masih kalah 1000 jenazah. 1 jenazah 2 gunung emas, berarti 1 kali hadir majelis ilmu bisa dapat 2000 gunung. Kan kali 1002 kali 1002 duduknya sampean itu dapat 2000 gunung emas, bahkan lebih kata Nabi Muhammad SAW untuk menghadiri majelis ilmu. Yang terakhir wa iyadati alfi mari. Menghadiri majelis ilmu itu lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sunnah. Kalau dengar saudaranya sakit menjenguk. Nanti ya biasanya rutin nang masjid jamaah rong dino megang itu sunnah sampeyan tanya kemana? Oh sakit jenguk datang di rumahnya orang nang Yasmin ono nang Fatimah jenguk sunnah. Ya ojo kosongan tapi kan kosongan gowo-gowo kan gitu. Kan sudah diajari kita semua orang tua kita nih jenguk orang sakit bawa apa? Gula kan gitu, minyak. Tapi katanya saya yang paling bagus itu kalau jenguk orang sakit langsung ngumpuli si warna abang, si warna sekat, warna biru itu lebih api. Wong loro gak butuh gula, pokoknya
kencing manis kan. Wong loro gak butuh roti. Sopo sing mangan roti? Ayo. Sing ngenteni iki. Wong loro iku hambar lidahnya Pak. Dikei roti. Yo gak paling apik kayak itu. Apa kok kayak itu? Ini orang sakit itu tidak produktif. Satu, kalau bapaknya yang sakit, suami yang sakit, dia ada kerja, dan ada masukan, istrinya yang sakit, bingung, apalagi anak yang sakit, tambah bingung, bapak nih anak loro koyo ngedan, bingung, ya Allah, kan gitu. Anu bebek sono BPJS lagi bebek kapan? Iya dalam mau sono BPJS, cuma kan tidak masuk duit, tidak kerja. Maka yang paling bagus itu duit, bahwa selama tempel, kemudian tersebut nanti sunnah ini kata ulama. Bahkan sunnah jenguk orang sakit kenal ataupun tidak kenal ataupun tidak kenal. Wek nganggur, gak orang nganggur, nang Yasmin nang loro. Teko nang Yasmin diskegat sampai nanti suster, tapi nanti dari satpam. Yang ngomong kan, sakit mana kartunya? Nggak ono jalan ini HP sunnah ngomong sakit kenal apa kan? Nah, diusir sampai disempak dari satpam Yasmin. Kenal atau tidak kenal itu sunnah jenguk orang. Sunnah ketika jenguk orang sakit dipegang tangannya kayak gimana perkembangan? Apa katanya dokter? Dipegang tapi nek padha lanane coba nek loro bojone kanca ya nyambah piye Mbak minta diskon sofa pegang gimana mudah-mudahan cepat sembuh dan tidak boleh jenguk orang sakit lama-lama. Sallallahu Muhammad jenguk orang sakit tidak boleh lama. Saya saksikan guru-guru saya ini kalau jenguk orang sakit 5 menit 10 menit pulang. 5 menit 10 menit pulang. Duduk gimana perkembangan, apa katanya dokter, gimana apa operasi, gimana obatnya, gimana. Wes amin amin bismillah Fatihah mulai. Mau gak ngomong gak koyo wong ini. Nek jenguk wong loro gak boleh nek kopine gak tuh. Kadang-kadang nanti iku ana koda, ana buah, ana roti kok gak disuguh. Oh, iki wis loro tambah ketekanan jerangkong golek panganan. Tak boleh. Oke pasti teko. Orang sakit tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama. Apalagi sampai gelar tikar ya. Ini problem masyarakat sekarang. Di Yasmin, di Fatimah, di Umum apalagi gelar tikar. Tangkruan sampai besok. Sama nih. Konco nih. Apa ya ngobrol iku. Tadi betul sudah peraturan rumah sakit Yasmin itu sekarang yang nunggu cuma orang satu, mau jenguk cuma orang satu. Iki gak sakampung. Ditambah lor. Ya, sunnah jenguk orang sakit. Bawa kasih duit 100.000. Tonggo saya wong 10. Dulu saya wake wong siji ngekei wong 100.000, wong 20 juta yang iso terus. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang jenguk orang sakit ganjarannya fi khayalatil jannah. Itu seperti ada di hayalan surga orang yang jenguk orang sakit. Apa artinya? Calon-calon
sakit, orang yang suka menyenangkan orang, termasuk menjenguk orang sakit, dijenguk senang kan ya, dulu datang, apalagi yang sakitnya parah, ganti dokter bahkan tidak ada harapan didatangi dulu itu senang, diajak ngobrol itu senang. Itu katanya Nabi Muhammad SAW, fi khayalatil jannah, itu seperti dalam hayalan surga. Nah, hadirnya sampean duduk sekarang ini menghadiri majelis ilmu itu masih lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Maka jangan sampai ketika kita dengar ada pengajian yang membahas majelis, yang membahas ilmu agama, oh nang Masjid An-Nur malam Rabu ada pengajian, dengar dapat info, jangan sampai tidak hadir, eman-eman ganjarannya hadir majelis ilmu lebih afdal daripada 1000 rakaat salat sunnah, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih afdal daripada menghadiri 1000 jenazah. Mudah-mudahan istiqomah. Saya pernah nyampe ini di satu pengajian, terus ada yang nyampe, wah kadung gede ya, Musa sembahyang sunnah, Musa sembahyang, Musa duha, Musa wite, Musa tahan, kadung gede ya, kadung ana wong loro yo baban, sing penting ngaji, kadung gede ya, kadung ana wong matai, kongkon melaku deh. Apa isun mandungi malih kan? Besok orang mati, besok orang mati. Orang mati kafani adusi, sholati kuburkan. Musa ganjaran wis akeh dari ini Kanjeng Nabi mampu ngaji. Wong sing hadir majelis ilmu iku lebih afdal daripada menghadiri 1000. Wong siji sewu kan. Musa mohon melaku deh. Kadang ana kang ngomong gediku iku njaluk dicewing kuwi. Ya bukan begitu maksud ini, dalam rangka menjelaskan afdaliyah menghadiri majelis ilmu. Berarti menghadiri majelis ilmu itu hebat, istimewa ganjarannya. Ya tapi tetap sholat sunnah kan tuh. Ya tapi tetap mengamal jenazah, ikut ngurusin jenazah yang loro tetap ini dalam rangka menjelaskan fadilahnya, keutamaannya saya sampean dari rumah masing-masing berangkat seperti malam ini duduk mendengarkan ilmu-ilmu agamanya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan manfaat ya dan barokah wal qabul wa sallallahu alaihi wasallam.